Kisah ini terjadi sekitar awal Januari, di mana waktu itu aku sedang sendiri di rumah, sedang nonton TV. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara bel berbunyi. Suara bel berbunyi itu membuat aku terkejut. Kemudian, aku membuka pintu. Aku melihat seorang gadis berdiri menggunakan baju daster berwarna biru muda. Wajahnya cantik dan sedap dipandang mata. Aku bertanya, "Cari siapa, Dik?" Dia balas dengan bertanya, "Benarkah ini rumah Paman Beni?" Aku terkejut, karena nama yang dia sebutkan adalah nama papaku. Kemudian aku bertanya lagi, "Adik ini siapa?" Dia hanya tersenyum. Senyumannya manis sekali. Lalu aku jawab, "Benar, ini rumah Paman Beni," sambungku lagi. Dan sekali lagi dia tersenyum, manis sekali, membuat hatiku berdebar-debar. Aku bertanya lagi, "Adik ini siapa sih?" Sambil tersenyum dia memperkenalkan dirinya. "Namaku Naomi." Kata-katanya terhenti. "Aku datang kemari disuruh Mama untuk menyampaikan sesuatu untuk Paman Beni." Oh iya, aku sampai lupa mempersilakan dia masuk ke rumah. Lalu kusuruh dia masuk. "Silakan masuk," kataku. Aku persilahkan dia masuk, kan gak enak bicara di depan pintu, apalagi tamu. Setelah berbicara sebentar di depan pintu, dia masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Setelah kupersilahkan duduk, aku mulai bertanya lagi tentang dia, dan siapa dia, bagaimana hubungannya dengan papaku. "Kalau boleh tahu, adik ini siapa ya?" Hahaha, dia tertawa. Aku jadi heran, tetapi dia malah tertawa. "Kalau nggak salah, pasti abang ini Sultan ya," sambungnya. Aku terkejut, dari mana dia tahu namaku? Lalu aku bertanya, "Kok adik tahu nama abang?" Lalu dia tertawa lagi. "Hahaha, tahu dong. Masa abang lupa sama aku?" Lanjutnya, "Aku Naomi, Bang. Aku anaknya Tante Ellen," celotehnya menjelaskan. Aku terkejut. "Oh, jadi kamu anaknya Tante Ellen," tambahku. Aku jadi termangu. Aku baru ingat kalau Tante Ellen punya anak, namanya Naomi. Waktu itu aku masih SMP kelas 3 dan Naomi kelas 1 SMP. Kami dulu sering bermain di taman bersama. Waktu itu kami belum tahu tentang apa yang namanya cinta dan kami tidak berjumpa lagi karena waktu itu aku pergi ke Australia sekitar 2 tahun. Sekembalinya dari Australia aku tidak pernah ke rumahnya karena sibuk sekolah. Sudah kira-kira 3 tahun kami tidak berjumpa. Sampai aku mahasiswa tingkat 2, aku tidak ingat namanya lagi. Kini bertemu sudah besar dan cantik lagi. Lalu ku bertanya kembali menghamburkan lamunanku sendiri. "Bagaimana kabar mamamu?" tanyaku. "Baik," jawabnya, kemudian dia mengulangi maksud dan tujuannya. Katanya, papaku diminta mamanya untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu hal. Lalu aku balik bertanya dengan penasaran, kira-kira yang akan dibicarakan apa sih? Dia menjawab sambil tersenyum manis nan menggoda. Sambil tersenyum,
Aku memperhatikan dirinya penasaran. Tiba-tiba dia bicara, "Ternyata abang ganteng deh." Ternyata mama nggak salah bilang. Aku jadi salah tingkah dan wajahku memerah karena dipuji. Adik ini ada-ada saja, pikirku. Kemudian aku sambut kata-katanya, ternyata Tante Ellen punya anak cantik juga. Dia hanya tersenyum saja. "Paman Benny kemana bang?" Dia bertanya membuka keheningan. "Belum pulang kerja," jawabku. Gumamnya. "Ya udah deh, titip pesan aja gitu tadi." "Ya bang," memastikan. "Iya, oke," jawabku pasti. "Jangan lupa ya," lebih memastikan. "Iya," aku tegaskan lagi. "Oke deh, kalau gitu Naomi pamit dulu ya." "Nggak bisa lama-lama nih." Mama bilang jangan lama-lama, jelasnya. "Pamit ya bang," tambahnya. "Oke deh," mengiyakan. "Hati-hati ya," sambungku seperti cowok-cowok lain pada cewek umumnya. Dia hanya tersenyum menjawabnya, "Iya bang." Nah, detik itu jugalah momen itu terjadi. Tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menarik tanganku dan mencium pipiku. Bercampur rasa bingung dan asyik di hatiku.